Halo semua, saya Faisal dan pada video kali ini saya akan membahas HP paling kencang di harga 2-3 jutaan di tahun 2019 lalu. Bagaimana performanya di tahun 2021 ini? Apakah masih bagus? Langsung saja kita masuk ke video pembahasan Redmi Note 8 Pro di tahun 2021. Oke, yang pertama kita akan bahas adalah dari sisi body. Jadi Redmi Note 8 Pro ini menggunakan back cover berbahan kaca dengan frame berbahan plastik. Kaca yang dipakai pun bukan kaca biasa, melainkan kaca berbahan Gorilla Glass 5 yang tidak mudah meninggalkan sidik jari. Selain itu, warna pearl white dari Redmi Note 8 Pro ini sangat bagus dan sangat elegan. Dan menurut saya ini masih merupakan yang paling elegan di kelas Redmi Note saat ini. Nah, masih ngomongin soal body, jika dibandingkan dengan Poco X3 NFC maupun Redmi Note 10 sekalipun, Redmi Note 8 Pro ini masih paling oke menurut saya. Baik dari desain, look maupun feel megangnya itu masih nggak ada tandingannya. Lalu untuk penampakan body Redmi Note 8 Pro setelah dipakai selama setahun adalah sebagai berikut. Dapat dilihat pada bodi kacanya ini masih mulus, nggak ada dent maupun titik, masih kayak baru lah. Sementara di bagian framenya ya karena plastik ada beberapa titik-titik lecet, mungkin karena debu-debu halus di casingnya. Oke, lalu beralih ke bagian layar. Redmi Note 8 Pro menggunakan layar berukuran 6,53 inci dengan resolusi Full HD+, dengan desain Pony Water Drop dan refresh rate hanya 60 Hz. Namun, di luar spesifikasi dari layar ini, saya tidak menemukan masalah berarti selama menggunakan Redmi Note 8 Pro. Tidak ada delay touch, layarnya pun responsif, nggak ada isu burn in atau ghost touch. Yang intinya itu layar di Redmi Note 8 Pro ini enak banget dipakai dan sangat memuaskan. Sayangnya di tahun 2021 ini layar HP 2 jutaan sudah mulai beralih ke desain pansul dan juga refresh rate di atas 60 Hz. Beralih ke sisi performa, Redmi Note 8 Pro menggunakan chipset MediaTek Helio G90T dengan fabrikasi sebesar 12 nanometer, CPU Mali G76 MC4 dengan RAM 6GB maupun storage 64 atau 128GB. Untuk device yang saya pegang ini menggunakan versi 664. Beralih ke bagian software, saat ini Redmi Note 8 Pro masih mendapatkan update MIUI 12.5.2.0, itu yang paling baru. Namun di device saya saat ini masih stuck di MIUI 12.0.4 karena nggak mau upgrade, nunggu stabil dulu. Sementara itu, MediaTek Helio G90T merupakan chipset gaming paling kencang di tahun 2019. Lalu bagaimana performanya di tahun 2021 ini? Ternyata masih sangat mumpuni. Skor Antutunya sendiri tembus 310 ribuan. Game Mobile Legends setting high rata kanan itu enteng, dilibas dengan mudah.
Dan juga game PUBG itu support sampai grafik HDR Ultra. Namun demi kelancaran mending disetting di smooth extreme, dan itu masih sangat mudah untuk dilibas, nggak ada masalah lah. Oke, jadi performa dari Redmi Note 8 Pro ini sebenarnya masih sangat bersaing dengan HP 2-3 jutaan baru di tahun 2021. Sebenarnya performa dari Helio G90T ini masih mirip-mirip dengan Snapdragon 732G dan masih unggul jauh daripada Snapdragon 768. Apalagi jika dibandingkan dengan MediaTek Helio G80 atau malah Helio P35 di merek sebelah. Beralih ke sektor kamera, Redmi Note 8 Pro mempunyai kamera utama sebesar 64 megapiksel dengan sensor Samsung DW1, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan juga kamera depth sensor 2 megapiksel. Lalu beralih ke kamera depan, Redmi Note 8 Pro mempunyai kamera sebesar 20 megapiksel. Oke, untuk interface dari kameranya sendiri standar kayak Xiaomi biasanya, ada mode AI, HDR, portrait, mode malam, mode resolusi tinggi, slow motion, time-lapse, video, dan mode pro. Untuk videonya sendiri mendukung 4K 30 fps atau 1080p 60 fps. Lalu bagaimana hasil dari kamera Redmi Note 8 Pro saat ini? Ternyata masih bagus. Bisa dilihat dari hasil foto siang harinya tuh kayak gini. Detailnya masih oke, dynamic range tergolong luas, warna juga termasuk natural. Intinya sebenarnya nggak ada masalah lah kalau nggak dibandingin sama HP lain. Tapi kalau harus dibandingin dengan HP Xiaomi 2 jutaan lain kayak Poco X3 NFC maupun Redmi Note 10, harus saya akui bahwa kamera dari Redmi Note 8 Pro ini masih kurang, masih kalah lah. Oke, beralih ke foto malam hari. Redmi Note 8 Pro ini sebenarnya masih bisa menghasilkan foto yang bagus dan terang. Namun seperti HP 2 jutaan lain, yaitu hasil fotonya blown out, highlightnya, terus detail hilang. Namun untuk masalah detail yang menghilang dan juga highlight lampu yang blown out bisa diatasi dengan night mode. Tapi jika harus dibandingkan dengan night mode dari Poco X3 NFC maupun Redmi Note 10, saya masih lebih menyukai kedua HP tersebut daripada Redmi Note 8 Pro. Oke, tes video dari Redmi Note 8 Pro. Ini terekam pakai satu tangan. Gimana suaranya sama stabilisasi gambarnya? Apakah oke? Cek tes suara sama stabilizer. Itu matahari backlight.
Pindah ke baterai, Redmi Note 8 Pro ini menggunakan baterai sebesar 4500 mAh berjenis lithium polymer. Sedangkan untuk chargingnya sendiri ada di 18 watt. Sebenarnya saya sendiri nggak tahu berapa persen baterai health HP ini sekarang, namun sebagai gambaran saja ketika digunakan untuk bermain Mobile Legends dengan total durasi kurang lebih 20 menit, baterainya ini berkurang 6%. Untuk PUBG 27 menit baterainya berkurang 10%. Lalu untuk nonton YouTube 30 menit itu berkurang 3%, nonton YouTube 40 menit itu berkurang 4%, dan itu kondisinya dengan dual SIM nyala, terus connect ke WiFi dan kecerahan layar kurang lebih di 30%. Untuk masalah charging, HP ini support sampai 18 watt, dan bagi yang sudah merasakan 33 watt itu charging 18 watt akan terasa lama. Sebagai gambaran saja, 33 watt di Poco X3 NFC itu 1 jam lebih, 10 menit itu udah penuh lah. Oke, lalu ngomongin soal perintilan kecil seperti penangkapan sinyal WiFi dan dual speaker. Jadi yang pertama itu untuk masalah penangkapan sinyal WiFi, di sini ada Redmi Note 10, Redmi Note 8 Pro, dan juga Poco X3 NFC. Ketiganya nyantol di WiFi yang sama, yaitu dari Redmi 8A Pro dengan kartu Tri. Itu untuk hasilnya kayak gini, bisa beda-beda kayak gini. Lalu pada bagian speaker, Redmi Note 8 Pro ini masih menggunakan single speaker di bagian bawah. Lalu berikut adalah sedikit komparasi dengan dual speaker di Poco X3 NFC. Oke, lalu ngomongin soal harga. Jadi kalau Redmi Note 8 Pro ini kita cari di e-commerce saat ini, harganya sekitar 2,5 juta. Namun ketika kita mencari barang second, misal di Facebook atau OLX, itu harganya sekitar 2,1 sampai 2,3 dan sekitar 2,3 sampai 2,5 untuk versi 61283. Oke, sebelum masuk ke kesimpulan, mungkin ada yang tanya, kok layarnya pecah-pecah sama ngegelembung? Katanya dari Gorilla Glass 5. Ini yang pecah sama ngegelembung itu bukan dari layarnya, tapi dari tempered glassnya. Ini masangnya kurang rapat sama udah beberapa kali jatuh. Oke, kesimpulan dari saya untuk Redmi Note 8 Pro ini masih sangat layak pakai dan masih sangat mumpuni untuk dipakai di tahun ini, tahun depan, atau bahkan 2 tahun ke depan. Karena performa dari MediaTek Helio G90T dan memori UFS 2.1 di HP ini tuh masih sangat kencang. Bahkan masih lebih kencang daripada HP baru 2 jutaan saat ini. Build quality dari HP ini yang sangat solid dan gak ada masalah, dan menurut saya itu masih yang terbaik di kelas Redmi Note hingga saat ini. Yang paling penting adalah HP ini gak ada isu, bahkan sampai saat ini tuh sebulan lagi HP ini hampir berumur 2 tahun setelah diluncurkan pertama kali di Indonesia. Tapi ya pasti ada kurangnya. Buat yang minat sama HP ini bisa dipertimbangin masalah suhu yang lebih tinggi dan juga baterai yang lebih boros karena performanya itu memang lebih tinggi. Terus masalah stok yang kayaknya udah nggak ada barunya, jadi harus beli second dan itu harus hati-hati ngeceknya. Dan juga masalah kamera yang nggak jelek tapi biasa aja buat saya. Oke, sekian video review pemakaian Redmi Note 8 Pro di tahun 2021. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.